kembali lagi di channel aku di S-Mode Fair Official. Nah, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih udah teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jika teman-teman suka dan dikira video ini bermanfaat, silahkan subscribe video ini, like video ini, dan bisa di-share ke teman-teman supaya lebih bermanfaat lagi. Nah, sebenarnya saya mohon maaf, saya mau lepas masker terlebih dahulu karena ngap juga ya nge-vlog sambil sambil pakai masker. Nah, buat teman-teman, ntar jatuh. Jangan lupa untuk selalu pakai masker ya. Selalu pakai masker, selalu gunakan protokol kesehatan, dan ya pokoknya semoga COVID-19 ini bisa segera selesai. Dan teman-teman yang belum vaksin, silahkan vaksin terlebih dahulu karena ya itu sebagai salah satu bentuk kita untuk memerangi virus COVID-19. Oke, kembali lagi. Nah, hari ini aku memakai baju kerja, pakai topi kerja juga, dan juga pakai apron kerja, dan tentunya di belakangku juga tempat kerja gitu. Nah, pembahasan di vlog kali ini mungkin tentang pengalaman aku pribadi juga. Mungkin ini nanti akan bermanfaat kepada teman-teman yang memutuskan untuk kuliah sambil kerja gitu. Nah, karena banyak sekali teman-teman kita yang mereka juga kuliah sambil kerja. Jadi nggak hanya saya saja, tapi juga banyak banget teman-teman yang kuliah sambil kerja. Tentunya ada banyak beberapa alasan dan juga ada beberapa faktor kenapa mereka harus kuliah sambil kerja gitu. Nah, buat teman-teman yang emang mau kuliah sambil kerja, maka yang pertama itu menurut aku pribadi menurut aku atau saya terserah. Ya, menurut saya yang pertama adalah kalian harus tentukan niat dan punya komitmen yang tinggi gitu. Jadi kalian harus tentukan dari awal tujuan kalian itu apa. Apakah kalian tujuan awal itu emang 100% ingin kuliah? Kalau memang tujuan kalian, goal kalian itu adalah 100% untuk kuliah, ya nggak usah kerja gitu. Tapi kalau emang kalian tujuannya ingin kuliah tetapi juga ingin kerja, nah ini kalian harus benar-benar punya komitmen yang kuat. Maksud dari komitmen yang kuat ini adalah jangan sampai nanti di tengah jalan ketika teman-teman itu pengen udah diterima kerja di perusahaan atau di tempat kerja, kalian ini merugikan tempat kerja dan juga merugikan kalian sendiri, maksudnya merugikan kuliah kalian. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu, karena tidak sedikit juga, ini juga pengalaman aku pribadi juga sih, waktu pertama kali kerja freelance part time itu setelah seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, saya ngerasa kayak ternyata kuliah sambil kerja itu nggak enak. Aku pengen keluar aja, pengen keluar gitu. Nah, itu nggak boleh karena itu sangat merugikan kalian juga, serta juga merugikan tempat kerja juga gitu, karena tempat kerja ini nggak menerima orang yang seperti itu. Mereka ingin menerima orang yang memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki niat yang tinggi dalam bekerja, tidak hanya untuk coba-coba aja gitu. Nah, itu jadi yang pertama, kalian harus punya niat dan komitmen yang tinggi untuk kuliah dan kerja gitu. Oke, next, yang kedua menurut aku pribadi adalah kalian harus mengetahui jenis tempat kerja kalian itu seperti apa. Nah, jika kalian ini ingin melamar pekerjaan, banyak sekali apalagi di kota-kota besar seperti di Jogja, Jakarta, Surabaya, itu banyak sekali part-time yang memang memperbolehkan mahasiswa untuk melamar di situ. Nah, biasanya sebelum kalian itu memasukkan atau apply CV kalian atau surat lamaran kalian di tempat kerja yang akan dituju, jangan lupa cermati terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang ada gitu. Nah, jangan sampai kalian tuh memaksa gitu. Misalkan tempat pekerjaan ini tuh tidak untuk mahasiswa gitu, tapi kalian memaksa untuk masuk di situ. Nah, tentu ini juga akan menjadi hal yang sangat krusial ketika kalian sudah masuk di tempat kerja tersebut dan jika diterima. Nah, tentu alangkah lebih baiknya kalian harus memahami tempat pekerjaan kalian itu seperti apa. Misalkan kalian bekerja part-time atau freelance di tempat misal di tempat jualan minuman gitu. Nah, kalian bisa melihat apakah situasi ketika kalian nanti kerja di situ, apakah kalian bisa membagi waktu, ataukah kalian nanti tidak keteteran dan sebagainya. Nah, kalian harus lihat itu juga. Nah, selanjutnya menurutku kalian juga harus memiliki komunikasi yang baik antara bos atau antara owner atau antara dengan karyawan atau supervisor manager kalian. Karena mau nggak mau lingkungan kerja kalian tuh harus tahu kalau kalian tuh sebagai mahasiswa gitu ya, supaya
kalian juga bisa mengatur jadwal gitu, dan supaya juga bos ini juga tahu gitu. Jangan sampai kalian tidak jangan sampai tempat kerja kalian, bos kalian itu tidak tahu kalau kalian itu seorang mahasiswa, dan tentu ini akan menjadi miskomunikasi. Nah, makanya kalian harus punya komunikasi yang baik. Nah, biasanya aku kasih tips buat teman-teman yang bekerja sebagai freelance atau part time. Misalnya part time kayak saya kan juga part time dari jam 9 sampai jam setengah 5 sore ya. Habis itu shift 2 berarti jam 2 sampai jam 9 malam. Nah, kalian harus pintar-pintar punya komunikasi yang baik antar karyawan atau antar teman-teman kalian. Misalnya nih di shift 1 kalian nggak bisa, ternyata ada kegiatan di kampus atau kegiatan di luar. Nah, kalian bisa tukar-tukaran shift. Yang penting punya komunikasi yang baik dan punya hubungan yang baik antar sesama teman-teman kerjanya gitu, supaya saling membantu gitu. Nah, makanya komunikasi di tempat kerja ini sangat penting menurutku. Yang selanjutnya menurutku adalah kalian harus punya komitmen waktu yang kuat juga. Maksudnya kalian harus bisa membagi waktu gitu. Jangan sampai ketika kalian ini bekerja, tiba-tiba kalian itu keasikan kerja gitu. Padahal tujuan kalian awal ini bukan untuk bekerja gitu. Tujuan awal kalian ini adalah untuk menyelesaikan studi kalian di kuliah di perkuliahan kalian gitu. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya juga, ketika mereka sudah semester pertengahan, semester 5, 6, 7, mereka memutuskan untuk part time, freelance, dan akhirnya di perjalanan mereka menjadi asyik, mereka terlalu nyaman untuk bekerja karena mungkin sudah mendapatkan uang, atau mungkin karena sudah terlalu asyik, tidak mau memikirkan skripsi dan tidak mau memikirkan mata kuliah. Akhirnya kuliah ini menjadi terkendalai, menjadi berantakan, porak-poranda. Padahal tujuan awal ini adalah tujuan kita datang ke kota adalah untuk kuliah. Nah, jangan sampai udah di semester 5, udah di semester 6, udah tinggal sedikit lagi, udah tinggal setahun, tiba-tiba kalian memutuskan untuk drop out atau memutuskan untuk keluar karena kalian sudah nyaman untuk bekerja. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, makanya kalian harus punya manajemen waktu yang baik. Jadi jangan sampai kuliah kalian keteteran, tetapi juga jangan sampai tempat kerja ini juga keteteran, karena kalian juga punya 2 tanggung jawab. Berarti kan yang pertama, kalian punya tanggung jawab di kuliah. Nah, tanggung jawabnya apa? Ya kalian harus bisa menyelesaikan tepat waktu dan juga paling nggak memiliki nilai yang baik gitu. Nah, kalian juga punya tanggung jawab yang satunya dan di tempat kerja. Kalian harus punya performa yang baik di tempat kerja. Jangan sampai kalian mengecewakan teman-teman kerja kalian. Jangan sampai kalian mengecewakan orang yang sudah menerima kalian bekerja di tempat kerja kalian gitu. Nah, sebenarnya itu sih tips-tips sederhana dari aku, dari pengalaman pribadi sebenarnya ya. Sebenarnya apapun yang kalian lakukan, yang penting kalian itu bisa membagi waktu, tahu posisi dan tahu diri. Jangan sampai ketika kalian udah bekerja, pikiran kalian itu ternyata pengen kuliah gitu. Jangan sampai ketika kalian itu kuliah, pikiran kalian itu untuk bekerja. Nah, intinya kalian harus bisa membagi waktu gitu. Karena nggak ada salahnya kok kalian kuliah sambil kerja itu gitu. Nah, aku sedikit cerita. Sebenarnya aku udah mulai freelance kerja part time itu dari aku semester 2. Jadi pada waktu itu tahun 2019, saya ingat banget 2019, waktu itu di bulan Desember. Nah, awalnya itu habis semester 1 libur ke semester 2. Nah, itu kan jangka waktunya libur cukup panjang ya, hampir 1 bulan lebih lah. Nah, habis itu aku memutuskan untuk produktif tetapi bisa menghasilkan uang gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari loker di Facebook, di Instagram, di sosial media, dan akhirnya menemukan bekerja di tempat outlet ya, semacam outlet di di tempat mall gitu, makanan gitu, jaga tempat gitu. Dan itu sekitar 1 bulanan. Habis itu keluar karena memang niat di awal itu emang aku cuman untuk mengisi waktu luang aja gitu. Dan setelah itu ternyata ada corona di bulan Februari atau Maret gitu ya. Akhirnya tempat mall ini nggak buka gitu karena emang ditutup sementara kan. Akhirnya juga kuliah akhirnya juga online. Yang mau nggak mau harus juga untuk pulang ke rumah dan tidak melanjutkan atau tidak cari kerja lagi. Nah, habis itu habis kerja di situ, aku ngerasa manajemen waktuku masih sangat buruk, dan akhirnya ada beberapa mata kuliah yang
yang apa ya, nggak maksimal nilainya gitu, karena aku harus pulang malam banget, apalagi kalau minggu harus jam 12 baru pulang, 12 malam. Nah itu bener-bener paginya sangat ngantuk sekali teman-teman. Habis itu pengalaman kerja aku juga pernah jadi tentor, ya sebenarnya saat ini juga sih jadi tentor, guru tentor gitu, dan itu juga menyenangkan sebenarnya. Habis itu ya kerja di sini juga gitu loh. Nah pokoknya apapun itu tetap semangat teman-teman, yang penting kalian bisa jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan sampai kalian itu bekerja dengan tekanan, maksudnya bekerja dengan terpaksa gitu. Kalian harus menjalankan ini ikhlas gitu, karena kalian juga menyadari kan kalian bekerja sambil kuliah ini untuk tabungan sih sebenarnya. Kalau aku pribadi, alasan aku untuk bekerja sama kuliah itu karena aku pengen punya tabungan sendiri, dan aku juga pengen bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi nanti misal pengen beli barang A, B, C, aku bisa ya beli sendiri tanpa harus meminta orang tua gitu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ya untuk kita bisa berbagi cerita. Nah mungkin teman-teman bisa follow Instagram aku di @modofir_yusuf_saifullah, atau mungkin kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih.